Saya punya guru, salah satu dari ulama di Jawa Tengah, Kiai Ahmad. Satu waktu saya sedang bersama dengan beliau sebelum keberangkatan saya ke kota Hadramaut Tarim. Kalau saya nggak salah ingat tahun sekitar 1997 atau 1998. Lama banget ya Bu ya. Saya ini biar gini-gini mondoknya lama nih Bu nih. Saya sedang bersama dengan beliau dan sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai kan biasa tuh dicurhatin orang. Saya aja begini-begini sering dicurhatin orang. Orang suka bilang, "Ustazah, masalah saya banyak." Ya, saya dengerin aja, padahal pengen saya sautin sama. Teman-teman sikut sekalian yang saya muliakan, kiai saya ini dicurhatin orang, dan karena beliau memang seorang ulama yang terkemuka, orang ngantri. Ada tuh masuk duduk di depan, dia bilang, "Kiai, doakan ibu saya, dia janda, abah bapak sudah meninggal, sekarang deket sama laki-laki lain, seorang polisi. Saya nggak masalah sama dia polisi, masalahnya dia Nasrani. Saya takut kalau ibu saya nih cinta sama dia, kawin sama dia, ibu saya imannya kayak nggak cukup kuat gitu. Saya takut, Kiai, apa yang harus saya lakukan?" Kiai saya ngasih lembaran sholawat. Dia bilang, "Nih, baca sholawat ini. Berapa kali, Kiai?" 300 kali tiap hari. Ini aja Kiai, dah ini aja, amalin. Bismillah. Dia jalan, nggak lama kan ngantri itu kan, ada yang lain lagi. Dia bilang, "Kiai, doain anak saya nih Kiai, sekarang minum minuman keras, seneng banget mabok, kena pergaulan bebas, akhirnya jadi anak gak bener. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Anak saya kesian." Kiai saya ngambil lembaran yang sama tuh kasih. "Nah nih, baca dah sholawat banyak-banyak." "Berapa banyak, Kiai?" 500 dah tiap hari. Datang lagi yang lain, "Kiai, utang saya banyak. Rezeki kayak seret banget, buka usaha ini gagal, buka usaha itu gagal." Emang Bu, sebagai kiai bahkan ustazah, orang kalau lagi susah-susah banyak ngadu, giliran seneng dia lupa. Ada yang begitu? Saudaraku sekalian, dia bilang, "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" Kiai saya ambil lembar itu juga tuh. "Ah nih, baca sholawat dah kalau gitu." "Berapa banyak, Kiai?" 300 kali setiap hari. Ketika mereka semuanya udah pergi, ada beberapa permasalahan disampaikan kepada Kiai saya. Semuanya jawabannya untuk banyakin baca sholawat. Sampai ketika mereka semuanya sudah pergi, saya tanya sama Kiai saya, "Kiai, malas mikir apa gimana nih?" "Kenapa gitu, Syarifah?" Dia bilang. Karena kebetulan memang yang pesantren di situ yang Syarifah saya sendirian waktu itu. Dia bilang, "Kenapa gitu, Syarifah?" "Karena pertanyaan orang macam-macam, jawaban Kiai sholawat aja gitu. Kayak dalam pikiran saya tuh Kiai saya kayak kurang kreatif gitu. Kayak males mikir. Dah sholawatan aja dah, sholawatan aja." Saya tanya begitu, Kiai Ahmad menjawab, "Begini masalahnya, Syarifah. Yang bisa menyelesaikan hidup kita ini kan Allah. Semua urusan ada dalam genggaman. Tak ada bahkan sekedar daun jatuh kecuali dengan izin. Semuanya Allah yang punya segala urusan. Karenanya kita kalau pengen sesuatu kan kita minta sama Allah.
Masalahnya kalau kita yang minta, kita berdoa meminta kepada Allah dengan lisan yang berulang-ulang berbuat dosa, rasanya tidak layak doa kita diijabah. Kita tengadah tangan meminta kepada Allah agar Allah mengijabah hajat kita, tapi tangan kita juga berulang-ulang mengerjakan dosa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi anggota tubuh kita berlumuran dengan dosa-dosa, rasanya agak sulit doa kita untuk diterima sama Allah. Karenanya kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammadnya kenal. Begitu Nabi Muhammad kenal, Nabi akan perhatian. Saya ulangi, semua urusan ada dalam genggaman Allah. Maka kalau kita menginginkan sesuatu, kita berdoa meminta kepada Allah. Akan tetapi ketika kita berdoa kepada Allah, lisan kita penuh dosa, tangan kita penuh dosa, hati dan anggota tubuh kita penuh dosa, rasanya agak sulit untuk berharap doa kita menjadi doa yang mustajab. Akan tetapi kita punya senjata, kita punya Nabi Muhammad. Ketika kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, ketika kita banyak menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, lama-lama Nabi Muhammad jadi kenal kepadamu. Lama-lama Nabi Muhammad jadi kenal sama kita. Dan Nabi itu kalau kenal bakalan perhatian. Perhatian beliau tunjukkan dengan yang menjadi hajatmu akan dimintakan oleh beliau kepada Allah. Maka ketika kamu berdoa meminta kepada Allah, ketika kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, doamu dimintakan oleh Nabi Muhammad. Mana yang lebih mustajab kira-kiranya? Doamu atau doanya Nabi Muhammad? Tentu saja doa Nabi Muhammadlah yang mustajab. Karenanya ketika kamu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, hajatmu akan menjadi hajatnya Nabi Muhammad.